Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ilal haqqi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu 'ajula. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini, memperbaiki diri, memperbanyak bekal. Yakinlah kehidupan dunia hanya sementara. Ujung dari kehidupan dunia ini adalah kematian. Dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya, yaitu di akhirat kelak. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang insyaallah akan mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sifat manusia sebagaimana yang khatib bacakan di awal khutbah tadi di surat Al-Isra ayat 11, salah satu sifat yang ada pada manusia itu adalah wa kanal insanu ajula. Bahwa manusia itu sifatnya adalah ajula, tergesa-gesa, ingin cepat selesai, ingin cepat beres. Itu terjadi pada kondisi kita saat ini. Tatkala kita ingin segera pandemi COVID-19 ini segera berakhir, kita sudah bosan dengan hidup seperti ini. Kita sudah capek. Sehingga kita menganggap bahwa apapun yang disampaikan, apapun yang disarankan kepada kita sudah tidak butuh lagi dan tidak usah lagi kita lakukan. Banyak kita langgar. Inilah sifat manusia. Segalanya ingin cepat berlalu, kurang sabar. Dan inilah kebanyakan penyakit orang-orang modern. Tergesa-gesa, tidak bisa bersabar, ingin cepat, ingin segera. Bisa kita lihat penyakit orang modern ini? Bisa. Mari kita perhatikan perilaku para pengemudi kendaraan bermotor, baik mobil ataupun motor, ketika di jalan. Semuanya ingin duluan. Tidak peduli apakah orang lain sulit, menghadapi kesulitan, kagok, terhalangi. Tidak peduli apakah dia melanggar aturan, melawan arah. Yang penting dia bisa cepat. Bukankah ini sebuah penyakit yang memang itu disebut oleh Al-Quran? Ajul. Padahal Al-Quran menyuruh kita justru sebaliknya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri innallaha bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita sulit untuk melakukan itu semua. Maka itu terlihat pada sikap kita, perilaku itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan cara bagaimana caranya supaya kita tidak ajulah, tidak bersegera, tidak ingin cepat-cepat, tidak tergesa-gesa.
Berbeda, bersegera dengan tergesa-gesa berbeda. Ketika azan berkumandang, dia bersegera ke masjid untuk sholat, itu beda dengan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa mungkin azannya sudah lewat, baru dia cepat-cepat. Kalau bersegera dia mempersiapkan diri dulu. Kita tidak memiliki itu, maka kemudian yang diberikan oleh Allah jalannya adalah yang pertama. Sebenarnya apapun yang terjadi pada kita harus disandarkan pada kemampuan kita untuk memisahkan mana yang salah dan mana yang benar, dan itu hanya bisa dilakukan oleh akal. Tatkala Al-Quran berbicara tentang akal, maka Al-Quran pasti berbicara akal tidak dalam kata benda, tetapi berbicara dalam fi'il mudhari atau fi'il madhi. Afala ya'qilun gitu, menggunakan fi'il mudhari. Walau kunna nasma'u au na'qilu, seandainya kami mendengar dan kami berfikir. Maka itu menunjukkan bahwasanya kegiatan akal itu adalah kegiatan yang memang diperintahkan oleh Al-Quran. Karena dengan akal sebenarnya manusia bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Ketika akalnya sudah tidak jalan, maka dia bisa melakukan apapun asal tujuannya sampai. Tidak peduli halal atau haram, apakah kemudian melanggar aturan atau tidak penting. Maka satu, berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, pertama yang harus ada pada diri kita adalah mari kita gunakan akal. Kita menyebutnya akal sehat kita. Bukankah Al-Quran juga memang memerintahkan kita untuk menggunakan akal kita, sehingga orang-orang yang berakal diberi gelar-gelar khusus di dalam Al-Quran. Ulul ilmi misalnya, ulul albab, atau ulul absar. Itu untuk menunjukkan, atau ulin nuha, itu untuk menunjukkan betapa orang-orang yang berfikir, orang-orang yang menggunakan akalnya bisa kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena akal. Oleh karena itu apapun sebenarnya, apalagi jika itu di luar kemampuan, apalagi kita di luar kemampuan kita, bukan bidang kita, maka yang wajib kita percayai adalah sesuatu yang pertama bisa dipertanggungjawabkan secara rasional, apalagi itu bisa dibuktikan, bisa diuji. Maka dalam tradisi akademik, khatib menganggap bahwa hal-hal tersebut layak untuk dilakukan. Misalnya anjuran-anjuran memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Maka khatib menganggap itu adalah bagian yang sudah bisa dibuktikan, bisa dinalar, bisa diuji. Yang kedua, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sudah banyak orang yang mungkin sekarang bosan berdoa. Bahkan ada yang menganggap bahwa doanya sudah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma berdoa lama, banyak-banyak, terlalu sering, juga ternyata tidak membuat perubahan apa-apa. Toh semakin parah, toh semakin sulit. Padahal doa adalah bagian dari cara Allah untuk menyuruh, memerintahkan kita beribadah kepadanya, sehingga Allah perlu mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan telah berfirman Tuhanmu ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, perintah, pasti aku akan mengabulkan doamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, mereka enggan untuk berdoa, an ibadati ditafsirkan enggan untuk berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk kepada neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka jangan lepaskan doa, jangan lepaskan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan kita melakukan itu semua, karena itu bagian dari perintah Allah. Yang ketiga, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah ritual yang memang seharusnya kita lakukan. Justru sekarang orang jadi banyak alasan. Saya tidak pergi ke masjid, percuma di masjid safnya tidak rapat.
sama aja dengan di rumah. Akhirnya dia tidak ke masjid, tidak sholat berjamaah karena jadi alasan. Toh tidak ada pahala berjamaahnya, karena kan berjamaah itu harus rapat dan lurus. Rapatnya sudah tidak ada. Maka ketika paham-paham itu ada pada kita, jangan-jangan kita memang sudah dihinggapi sifat yang disebut oleh Al-Quran sebagai orang yang ajula, yang tergesa-gesa, yang ingin cepat selesai, ingin cepat beres, tanpa mengikuti prosedur, tanpa mengikuti rencana langkah-langkah yang memang Allah berikan kepada kita. Yakinlah Allah tidak akan membebani sesuatu yang berat bagi kita menanggungnya. Dan yakinlah Allah sudah mengukur apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi pada diri manusia dengan ukurannya, bukan dengan ukuran kita, ukuran manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul ghafur. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa kunu ma'as sadiqin. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, selain manusia itu dihinggapi sifat tergesa-gesa, disebut dalam Al-Quran juga manusia itu adalah orang yang dihinggapi sifat keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika kita melihat ayat ini, maka munasabahnya adalah memang kebanyakan atau sifat itu muncul kalau berkaitan dengan rezeki. Wa jama'a fa'awa, ayat sebelumnya, dia mengumpulkan harta dan menyimpannya. Tapi ketika kurang, innal insana khuliqa halu'a, muncullah sifat keluh kesahnya. Ketika dalam kondisi seperti ini rezeki kita jadi susah, tidak semudah tatkala normal, maka muncullah keluh kesah kita. Wa idza massahu syarru jazua, dan tatkala diberikan kesusahan, jazua, dia merasa lelah, merasa lemah. Tapi kalau sudah kembali lagi, maka manusia menjadi idza massahul khairu manua, dia menjadi pelit. Itulah sifat manusia, dan itu muncul justru tatkala Allah menimpakan berbagai bencana, musibah kepada kita. Sikap-sikap itu kemudian muncul pada diri manusia. Oleh karena itu, kita harus tetap menjadi orang-orang yang berusaha untuk meyakini bahwa apapun yang Allah timpakan kepada kita, itu semuanya sekali lagi sudah diatur oleh Sang Maha Perencana, sehingga tidak akan salah dan tidak akan keliru. Kitanya aja yang sering salah dan sering keliru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengampuni seluruh kaum muslimin dan muslimat, mengampuni para guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita. Dan mudah-mudahan apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah pandemi di seluruh dunia ini, di seluruh muka bumi ini, segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengasihi kita, menyayangi kita, mengampuni kita, mengasihi kita seluruh kaum muslimin dan muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Maafkan kesalahan kami, sayangi kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sadar kami sering zalim terhadap diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan jika Engkau tidak menyayangi kami, pasti kami menjadi orang-orang yang rugi. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, cahayai hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, seperti Engkau cahayai bumi ini dengan sinar matahari-Mu selama-lamanya ya Allah, selama-lamanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami istri yang solihah, datangkan kepada kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, datangkan kepada kami keturunan yang solih dan solihah, indah dalam pandangan mata, membuat kami mulia hidup di dunia ini ya Allah, dan membuat kami bahagia hidup di akhirat kelak, dan jadikan kami teladan keluarga, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar itu benar dan berikan kemampuan kepada kami agar kami mampu melakukan yang benar itu, dan tampakkan kepada kami yang salah itu salah dan berikan kemampuan kepada kami agar kami mampu menghindari yang salah itu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang Islam laki-laki dan perempuan. Ampuni dosa orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ampuni dosa ulama-ulama kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami yang beriman ya Allah. Ampuni dosa saudara dan kerabat kami ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum.